Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Fajar dari Sekretariat Kesultanan Banjar. Tepuk tangan nih. Untuk memenuhi tugas dari literasi media, yakni podcast tentang kebudayaan Banjar. Dalam hal ini kami akan membahas Kesultanan Banjar dari sejarahnya. Alhamdulillah hari ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa dari Kesultanan Banjar. Beliau ini adalah salah satu mentor ulun dan sekaligus teman tongkrongan diskusi ulun. Beliau langsung saja perkenalan, Bang. Ya, terima kasih Fajar dilibatkan dalam tugas kuliah ini. Okay. Semoga nilainya bagus dari dosen. Ngaran ulun Ersa. Sehari-hari kita berada di Sekretariat Kesultanan Banjar, mempelajari tentang kebudayaan dan sejarah Banjar. Apa yang hendak ditakunakan? Jadi berkaitan dengan sejarah Kesultanan Banjar. Jadi kan yang banyak kita ketahui sebelum adanya Kesultanan Banjar ini itu sudah berdiri kesultanan seperti Kesultanan Kerajaan Negara Dipa, habis itu Kerajaan Negara Daha, dan di dalam hikayat Banjar itu dikatakan pula ada Kerajaan Kuripan. Jadi Kerajaan Kuripan ini disebut-sebut sebagai kerajaan tertua. Nah, Bang, yang ingin ulun tanyakan, bagaimana transisi awal berdirinya Kesultanan Banjar pada masa itu? Ya, berarti kita coba mundur ke beberapa abad sebelum adanya Kesultanan Banjar. Jadi sebelum adanya Kesultanan Banjar itu diyakini bahwa raja-raja dulu itu mendirikan Kerajaan Negara Dipa dan Kerajaan Negara Daha. Nah, sebelumnya itu kalau kita merujuk kepada hikayat Banjar bahwa Negara Dipa itu didirikan oleh para saudagar dari negeri Keling. Nah, di Kalimantan khususnya di Kalimantan bagian selatan itu saat itu tidak ada sebuah bentuk negara. Jadi hanya bentuk suku-suku. Suku-suku yang ada di sana membentuk yang namanya negara suku. Nah, itu mungkin tadi yang dimaksud dengan kerajaan Kuripan tadi. Okay. Kemudian yang dari negeri Keling ini terkenal kan Empu Jatmika. Okay. Nah, Empu Jatmika ini mendirikan sebuah perkampungan yang akhirnya kemudian besar menjadi negara yang dikenal dengan Negara Dipa. Negara Dipa itu berhubungan dengan Putih Junjung Buih, dengan Pangeran Suryanata. Nah, itu nanti yang diyakini akan melahirkan raja-raja selanjutnya. Transisi, Bang, awal mula adanya Kesultanan Banjar ini itu seperti apa sih, Bang? Nah, jadi kalau bicara transisi, itu lebih kepada yang umumnya kerajaan kan perebutan kekuasaan. Ya. Nah, jadi setelah Negara Dipa berdiri, ada salah satu dari keturunan raja itu memindahkan ke pusat kerajaan yang kemudian diberi nama Negara Daha. Nah, itu transisi pertama tuh, dari Negara Dipa ke Negara Daha. Ya. Nah, kemudian Negara Daha berjalan seperti biasa kan, rajanya. Nah, di akhir dari masa Negara Daha itu terjadi perebutan kekuasaan karena Pangeran Tumenggung itu mencoba menjadi raja yang harusnya pewarisahnya adalah Raden Samudra. Raden Samudra. Nah, jadi Raden Samudra itu kemudian menurut cerita itu dia lari ke daerah Belandayan atau sekarang di daerah Baritokwala lah. Baritokwala, ya. Nah, karena tadi itu lari, akhirnya Raden Samudra itu di sana pun membentuk sebuah pemerintahan didukung oleh masyarakat sana. Dapat dukungan dari Patih Masih. Oh, di Patih Masih. Nah, jadi di dalam hikayat Banjar Patih Masih itu meminta Raden Samudra untuk kita buat negara sendiri saja. Jadi karena tadi itu terbentuk suatu komunitas baru di Muara Kuin yang dimana Patih Masih itu sebagai pemimpin komunitasnya, membuat pusat negara Daha kan merasa terancam. Nah, di situ kemudian terjadi perang saudara antara sang paman Pangeran Tumenggung dengan Raden Samudra. Itu transisi terakhir tuh dari negara Daha yang nantinya akan menjadi Kesultanan Banjar. Oh, dari situ ya, Bang, awal mulanya transisi terakhir berdirinya Kesultanan Banjar, terjadinya perang saudara antara paman dan kemanakan. Iya, betul. Dan ponakan. Okay. Nah, teman-teman, itu tadi transisi awal mula berdirinya Kesultanan Banjar. Nah, Bang, setelah berdirinya Kesultanan Banjar,
berapa lama masa kejayaan Kesultanan Banjar itu, Bang? Kesultanan Banjar kalau kita coba hitung-hitung masa kejayaannya itu mungkin sekitar 300 tahunan lah. 300 tahun. 300 tahun. Jadi dari 1526 sampai ke 1800-an. Jadi di masa-masa itu digambarkan di beberapa berita-berita dari para pedagang mancanegara. Iya. Di masa-masa itu kan banyak sumber daya kayak intan, hasil bumi itu. Nah, itu bisa kita asumsikan masa kejayaannya. Jadi sepanjang 300 tahunan lah sejak masa berdirinya. Sejak masa berdirinya dihitung 300 tahun ya Bang masa kejayaannya. Nah, setelah daripada masa kejayaan itu kan Bang, menurut sejarah pula itu Kesultanan Banjar ini mengalami kehancuran atau keruntuhan Bang. Nah, apa sih penyebabnya dari keruntuhan Kesultanan Banjar ini dari begitu lamanya masa kejayaannya sampai 300 tahun? Oke. Ada beberapa faktor juga. Yang pertama sama kayak transisi yang kedua itu terjadi juga perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan Ya, lagi. jadi yang mana keturunan yang merasa hak dengan keturunan yang merasa ingin memimpin kan, ingin menjadi sultan itu terjadi pertentangan. Nah, karena pertentangan itu saat itu kan sudah masuk tuh penjajah bangsa asing. Bangsa asing. Nah, iya. jadi karena kesultanan itu ingin meminta perlindungan, bangsa asing itu dilibatkan dalam hal keamanan dan politik. Jadi itu tertuang dalam perjanjian-perjanjian antara Sultan Banjar dengan pihak dari Belanda. Belanda. Jadi ada perjanjian-perjanjian itu. Nah, itu awal-awalnya akhirnya Kesultanan Banjar itu menjadi lemah dari segi politik. Jadi aspek politik dari kesultanan itu lama kelamaan itu akhirnya dikuasai oleh perjanjian itu tadi. Janjian oleh kolonial Belanda. Iya, Bang. dengan pemerintahan kolonial itu. Jadi runtuhnya Kesultanan Banjar itu disebabkan karena kelemahan politik oleh kolonial Belanda, Bang lah. Kolonial Belanda. Jadi runtuhnya Kesultanan Banjar ini apakah karena kelemahan politik itu tadi kah atau ada hal yang lain, Bang? Kalau hal yang lainnya itu kan memang tadi perebutan kekuasaan. Okay. Yang selanjutnya kan bahwa secara politik Kesultanan Banjar dikuasai oleh perjanjian itu. Okay. Nah, yang selanjutnya kan memang akhirnya secara militer pun Kesultanan Banjar kalah kan. Okay. Nah, karena suatu negara kalah militer, akhirnya kan dikuasai oleh militer yang lebih kuat. Nah, itu akhirnya di Juni 1860 itu yang diumumkan bahwa Kesultanan Banjar dihapuskan. Jadi bangsa asing bisa menghapuskan Kesultanan Banjar kan, karena memang terjadi kelemahan posisi itu secara politik. Akhirnya posisinya secara administrasi lah, secara administrasi bisa dihapuskan. Iya, dihapuskan karena kelemahannya itu tadi ya, Bang. Selanjutnya nih, Bang, ada yang bilang revitalisasi kesultanan ini hanya jadi pajangan untuk pariwisata yang datang ke Kalimantan Selatan atau ke Banjarmasin. Nah, bagaimana membuatnya itu lebih bermakna, Bang, untuk generasi muda? Maksudnya tuh bahwasanya Kesultanan Banjar ini bukan hanya sebagai pajangan pariwisata, tapi memang Kesultanan Banjar ini memang untuk mengangkat nilai-nilai ataupun tradisi-tradisi budaya Banjar, Bang. Nah, bagaimana membuatnya itu lebih bermakna untuk generasi muda agar generasi muda ini melek juga terhadap media, terhadap kesultanan kebudayaan. Jadi kita ambil dulu latar belakangnya bahwa sejak tadi Kesultanan Banjar dihapuskan, kan ada berapa 100 tahun lebih kan, 100 tahun lebih itu Kesultanan Banjar itu kan hilang tuh, terhenti. Artinya keturunan-keturunan sultan kan tidak lagi meneruskan tahta-tahta sebelumnya. Nah, puncaknya itu kan di tahun 1905 itu kan Perang Banjar berakhir. Perang Banjar secara tidak langsung dinyatakan selesai kan, karena tidak ada lagi tokoh bangsawan yang meneruskan perjuangan. Nah, jadi sejak itu berakhir, tahta pun akhirnya selesai kan, tahta Kesultanan Banjar itu selesai. Jadi hanya berupa ingatan aja lah, hanya berupa ingatan yang ada di ingatan rakyat Banjar. Nah, kemudian setelah itu terjadi perang kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu kan wilayah-wilayah yang dulu Kesultanan Banjar ini kan bergabungnya dengan Republik Indonesia kan.
tahun Indonesia kan proklamasi 45. 45. Nah, kalau di daerah Kalimantan Selatan itu kan proklamasinya di 17 Mei itu yang Hasan Basri. Nah, Oke. jadi sejak bergabung dengan Indonesia kan memang akhirnya tidak ada lagi yang namanya Kesultanan Banjar berdaulat. Ya. Tidak ada kedaulatan Kesultanan Banjar. Nah, yang ada itu kan hanya Indonesia aja. Nah, kemudian setelah itu di tahun 2010, nah melalui Sultan Hairul Saleh itu kan membangkitkan. Nah, jadi ini sebenarnya judulnya membangkitkan. Membangkitkan. Ya, membangkitkan itu kan artinya menghidupkan sesuatu dari hal yang sudah mati. Ya. Yang sudah mati atau yang sudah hilang. Jadi berbeda tuh antara membangkitkan dengan meneruskan tuh beda. Oke. Kalau meneruskan tuh artinya sejak dulu Kesultanan Banjar tuh masih ada kan tahtanya Ya. silih-silih berganti itu masih Oke. ada. Nah, itu namanya meneruskan. Tapi yang dilakukan sekarang inilah membangkitkan yang asalnya sudah habis, sudah kosong, akhirnya dimunculkan lagi. Nah, jadi yang harus kita pahami bahwa membangkitkan itu lebih susah daripada meneruskan. Oke. Nah, karena tadi konteksnya juga sudah beda kan, negara Indonesia akhirnya Kesultanan Banjar itu ranahnya ranah perjuangan budaya. Nah, ranah perjuangan budaya itulah yang kita itu bagaimana caranya supaya generasi muda Banjar itu tidak kehilangan akar budaya kita. Nah, caranya itu tadi supaya jangan jadi pajangan kan? Iya. Supaya jangan jadi pajangan ya program-program yang langsung menyentuh ke generasi muda Banjar, pengenalan lagi budaya Banjar apa, kesenian Banjar ditampilkan lagi, kemudian melalui berbagai macam media kan, media sosial apa segalanya. Ini termasuk podcast Termasuk Kesultanan podcast Banjar. Kesultanan Banjar. Ya. Termasuk podcast Kesultanan Banjar. Iya. Jadi sudah ada upaya-upaya mengangkat kembali kebudayaan Banjar, Bang Lah, nilai-nilai kebudayaan Banjar dari melalui kesenian, tradisi, juga melalui media sosial, Iya, betul. Instagram, TikTok, habis itu YouTube dari Kesultanan Banjar, teman-teman. Nah, itu tadi upaya-upaya menjaga tradisi kita tuh agar tetap anak-anak muda ini melek terhadap budaya kita. Ya. Nah, Bang, terakhir, perlukah sejarah Kesultanan Banjar ini masuk ke dalam kurikulum sekolah, khususnya nih di Kalimantan Selatan, agar ading-ading kita, generasi-generasi kita selanjutnya itu tahu tentang kebudayaan Kesultanan Banjar ini? Ya. Kalau pertanyaannya perlukah? Jawabannya perlu. Ya. Nah, sekarang perlunya ini akan dijalankan oleh siapa kan? Iya. Jadi karena Kesultanan Banjar ini perjuangannya ke arah sana, jadi kolaborasi terus dibuat. Bagaimana kayak apa itu supaya generasi muda Banjar tahu sejarahnya, tahu budayanya. Jadi kalau pertanyaannya perlu, sangat perlu. Sangat perlu, Bang Lah. Tapi mewujudkannya ini ngalih. Iya. Mewujudkannya ini kada mudah kan. Oke. Harus kerja sama semua pihak. Oke. Di level pembuat kebijakan sampai di pelaksanaannya. Oke. Jadi kita harus bekerja sama. Kayak apa bahwa Kesultanan Banjar itu bisa dikenal lagi dari segi sejarah dan budayanya. Oke. Berarti sudah ada upaya-upaya, Bang Lah, untuk bekerja sama dengan pemerintah terkait agar sejarah Kesultanan Banjar ini masuk ke dalam kurikulum sekolah. Setidaknya ading-ading penerus kita ini tahu tentang Kesultanan Banjar, ya, Bang. Bujur. Oke. Apakah ada pesan-pesan, Bang, untuk generasi muda kita? Pesan-pesan generasi muda Banjar itu bahwa kita kada bisa melepaskan diri dari asal usul, dan kita pun kada bisa pura-pura bukan orang Banjar kalau kita memang akarnya orang Banjar. Oke. Nah, jadi dulu tuh ada istilah Banjar sasat. Sesat. Banjar sasat itu artinya orang Banjar tapi kada tahu sama sekali bahasa Banjar, kada tahu budaya Banjar, kada tahu. Oke. Nah, jadi kita harus menghilangkan dari peribahasa itu. Jangan sampai kita ini jadi Banjar yang sasat. Sasat itu artinya kan kada tahu arah, Oke, kada tahu tujuan dan kada tahu asal usul. Nah, jadi mudah-mudahan generasi muda Banjar lebih banyak yang hendak tahu tentang budaya dan sejarah Banjar, dan kada supan mengaku jadi orang Banjar, itu aja. Jangan sasat lawan kada supan jadi orang Banjar. Nah, Inggih, terima kasih banyak, Bang, atas waktu dan kesempatannya untuk mengisi podcast Ulun pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Ulun juga dan masyarakat umum lainnya. Amin. Salah kata mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.